Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Apa kabarnya anak-anak? Di tahun baru ini, Bunda dan Kak Novli sangat senang sekali kita dapat beribadah walaupun masih melalui video streaming ya Kak Novli ya. Kakak dan Bunda di sini berharap adik-adik di rumah selalu keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik, liturgos pada hari ini yaitu ada Bunda Rai, Kak Novli, dan Kak Elo yang selalu setia menemani di setiap ibadah kita. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita, Bunda ajak anak-anak bersaat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, anak-anak semua, Bunda undang anak-anak untuk berdiri. Kita akan masuk menghadap Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Ceria 90, ayat yang pertama, Yesus sayang padaku. Tetap pakai gerakannya anak-anak ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu dapat kembali lagi mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk pembacaan firman Tuhan kita hari ini, anak-anak disiapkan apa aja Kak yang disiapkan anak-anak yang di rumah? Iya, yang terpenting yaitu ada Alkitab, terus buku catatan, terus alat-alat tulis, terlebih hati. Kita harus menyiapkan hati kita untuk Tuhan ya Kak ya. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kakak dan bunda mengajak adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita semua ya. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru dan kesempatan di awal tahun 2002 ini. Kami boleh melaksanakan ibadah IMPA di hari ini. Dan Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bagi kami anak-anak-Mu, baik yang di sini kakak bunda yang akan mewartakan akan firman-Mu, begitu juga anak-anak yang ada di rumah, kiranya Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi anak-anak dan kakak bunda yang akan mewartakan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Salam adik-adik, apa kabarnya?
Kakak selalu mendoakan adik-adik di tahun 2022 ini selalu sehat dan sukacita. Firman pada hari ini terdapat di kitab Kejadian 43 ayat 1 sampai 14 yang akan dibacakan oleh Kesya Bandaso dari Ranting Efrata yang menyatakan demikian. Bacaan kitab kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 43 ayat pertama sampai 14 yang mengatakan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawab orang itu, "Telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak membiarkan dia pergi, maka kami akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semua kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, "Bawalah kemari adikmu itu." Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Baik kami maupun engkau dan anak-anak kami, akulah yang menunggu dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan kita di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, berbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orangnya itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu damar dan damar idan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya uang yang tidak dikembalikan ke dalam mulut. Karung-karung itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilangan, bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa lah Dia yang membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu berserta Benyamin kembali mengenai aku ini. Jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Demikianlah bacaan firman kita hari ini.
Adik-adik yang terkasih, judul firman hari ini adalah Aku dan Masa Depanku. Firman hari ini bercerita tentang Bapak Yakub dan anak yang bernama Yehuda. Siapa ya adik-adik? Bapak Yakub dan anaknya yang bernama Yehuda. Pada saat itu, di seluruh dunia mengalami kelaparan. Itu loh, orang yang tidak dapat makan karena tidak ada bahan makanan. Seperti tidak ada nasi atau beras, tidak ada ikan, tidak ada sayur-sayuran, serta buah-buahan untuk dimakan. Nah, adik-adik, kalau tidak makan apa-apa, Bapak Yakub dan anaknya Yehuda serta seluruh keluarganya akan mati kelaparan. Tapi adik-adik, di Mesir banyak sekali makanan. Maka Bapak Yakub menyuruh Yehuda, anaknya yang sulung, untuk pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Tapi adik-adik, Yehuda mau melakukan yang Bapak Yakub minta, asal adiknya Benyamin ikut bersamanya pergi membeli makanan di Mesir. Nah, adik-adik yang terkasih, awalnya Bapak Yakub tidak mau kalau Benyamin pergi ke Mesir, karena Bapak Yakub takut kalau Benyamin ditahan atau tidak dipulangkan oleh orang Mesir. Yehuda juga pun takut Benyamin tidak ikut ke Mesir. Mereka tidak akan mendapat makanan, lalu mati kelaparan. Nah, adik-adik yang terkasih, akhirnya Bapak Yakub mengizinkan Yehuda membawa Benyamin ke Mesir dengan membawa uang dan hasil tanaman yang Bapak Yakub berikan kepada Yehuda untuk dibawa ke Mesir dan ditukarkan dengan bahan makanan yang mereka butuhkan. Karena Bapak Yakub percaya Tuhan akan menolong mereka dan mendapatkan makanan serta membawa pulang Benyamin dengan selamat. Adik-adik, Bapak Yakub yang khawatir berubah menjadi berani karena Bapak Yakub yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Sama seperti Bapak Yakub, adik-adik tidak boleh menjadi penakut ya. Nah, adik-adik yang terkasih, bagaimana ya mengatasi rasa takut? Seperti takut kegelapan, takut suara guntur atau petir. Takut dimarahi orang tua kalau diminta untuk tidur siang atau disuruh makan yang benar. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan ya? Ya, dengan cara berdoa. Memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Seperti Bapak Yakub yang menyerahkan rasa takutnya kepada Allah. Karena Allah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah pengasih, Allah Maha Baik, Allah Maha Penolong bagi anak-anak yang memohon kepadanya. Jadilah anak yang berani dan selalu rajin berdoa. Rajin mengikuti IMPA. Walaupun mengikuti lewat daring. Nah, bukan itu saja. Adik-adik juga harus rajin baca Alkitab bagi yang sudah bisa baca. Bukan itu aja, adik-adik juga harus memuliakan Tuhan serta selalu bersyukur. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan. Ada aktivitas yang harus adik-adik lakukan. Adik-adik yang terkasih, nah aktivitasnya adalah kita bernyanyi adik-adik ya. Nah, ikuti dengan kakak dengan gerakannya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab.
Nah, itu adik-adik. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Bunda. Iya. Biarlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar itu, adik-adik dapat melakukannya yang baik di kehidupan hari lepas hari. Dimanapun anak-anak berada ya Kak. Dan adik-adik jangan lupa ada aktivitas yang adik-adik harus dikerjakan. Bila adik-adik susah mengerjakannya, adik-adik bisa minta tolong papa, mama, kakak untuk menyiapkan atau membantu semuanya itu. Nah adik-adik untuk merespon firman Tuhan, kakak dan bunda mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Oke, gerakan ya Kak ya? Ya. masuk dalam doa syafaat. Adik-adik jangan kemana-mana ya, karena kita mau berdoa. Adik-adik harus siapkan hati, pikiran adik-adik. Lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda kami. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami lakukan dengan baik di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada saat hari ini kami juga berdoa untuk adik-adik kami. Kiranya Tuhan memberikan adik-adik kami kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Berkati adik-adik kami juga dalam sekolahnya. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kelancaran sampai selesai. Berkati juga untuk orang tua adik-adik, Tuhan berikan orang tua adik-adik kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kami ini. Terkhusus saat ini kami berdoa untuk Pulau Bali ini. Tuhan berkati, jaga lindungi sertai Pulau Bali ini. Kami juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin. Tuhan kiranya memberikan hikmat dalam diri pemimpin-pemimpin kami ini masing-masing. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan Yesus yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
kasih Tuhan Yesus, saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Siapkan persembahannya anak-anak ya. Ingat, kalau mempersembahkan pada Tuhan itu jangan diucel-ucel, jangan dibecek-becek ya anak-anak ya. Harus yang rapi ya. Nah, sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 205 ayat pertama dan kedua, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhan ku beri persembahan, tetapi tak tahu apa lagi yang kena. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Biarlah kalau persembahan adik-adik itu nanti adik-adik bisa minta tolong ke papa, mama untuk dibawakan ke gereja. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Nah, anak-anak yang di rumah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, Bunda dan Kakak Novli mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 40, bait yang kedua, apapun juga menimpamu. Oke, gerakan ya anak-anak ya. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu tenang saja, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau berat. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Anak-anak, kita akhiri ibadah kita ini dengan doa persembahan dan doa berkat. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur karena kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan syukur hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menguduskan persembahan yang sudah kami berikan ini. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam ibadah IMPA hari ini, hingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada info penting yang harus kita sampaikan ke adik-adik. Kira-kira apa ya, Bun? Nah, anak-anak, minggu depan kita tatap muka ibadahnya, tapi lewat
Zoom ya anak-anak ya, walaupun lewat Zoom atau video streaming, anak-anak harus tetap semangat untuk tetap mengikuti ibadah IMPA ya anak-anak. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mari ucapkan Immanuel. Iya. Kita hitung ya Bunda. Iya, 1 sampai 3 ya Kak. Iya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.